Oke, baik adik-adik semuanya. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12, yaitu fisika inti. Ya, fisika inti. Jadi, ini materi yang cukup mudah, ya, sehingga teman-teman perlu menyimak materi dengan baik. Apa sih alasan teman-teman bisa belajar di fisika inti ini dan kenapa penting banget kita mempelajari fisika inti? Nah, itu bisa kita pelajarin di sini nantinya. Baik, untuk itu jangan pernah di skip ya, ataupun jangan dilewatkan detik demi detiknya ketika saya menjelaskan materi tentang fisika inti. Oke, lanjut aja. Sekarang kita masuk ke ini, fisika inti. Jadi, nah pada tahun 6 Agustus 1945, Sekutu itu menjatuhkan bom di Hiroshima. Nah, bom tersebut merupakan bom nuklir pertama yang dijatuhkan untuk tujuan perang. Lalu, sebenarnya apakah bom nuklir itu, apa hubungannya dengan fisika? Ini gambarnya teman-teman ya, kayak kita tuh tahu ya Pak adanya, walaupun kita belum lahir ya, mungkin yang belum lahir juga, saya juga belum lahir, tapi pada tahun 6 Agustus 1945 lalu itu ada bom Hiroshima. Ya, bom Hiroshima kita paling dengar ini dari buku sejarah atau ada yang pernah nyeritain, ya kan? Nah, dia bilang ya bahwa ini bom nuklir nih, gitu. Nah, dan kita juga gak asing kan pastinya mendengar kata bom nuklir. Oleh karena itu, apa sih bom nuklir dan juga apa kaitannya dengan fisika? Hari ini kita akan bahas itu fisika inti ya. Nah, ini tujuan umum pembelajarannya ya, kita pasti dapat tahu bahwasanya adanya konsep fisika inti itu sendiri. Kemudian kita juga dapat ya, teman-teman dapat menjelaskan model-model atom ya sesuai dengan sejarah perkembangannya. Itu yang bakal nanti dipelajari yang ini ya. Kemudian nanti ada menghitung besaran defek massa dan energi ikat pada suatu inti atom, dan kita juga dapat menganalisis nanti mekanisme peluruhan radioaktif dan besar-besar fisik yang mempengaruhi laju peluruhan. Dan yang keempat itu ada menjabarkan jenis-jenis radioisotop beserta pemanfaatnya pada berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, serta yang terakhir itu ada dapat menghitung panjang gelombang spektrum atau hidrogen berdasarkan persamaan empiris spektrum garis. Itu ada Derek Lyman, Derek Balmer, kemudian ada juga Derek Pachen, dan Derek Bracher, dan Derek Van. Ya. Oke, pendahuluan. Nah, yang pertama nih, kita akan menjawab apa itu nuklir ya. Tadi ada statement bahwasanya bom nuklir terjadi di Hiroshima pada tahun 6 Agustus 1945. Lalu apa itu nuklir sendiri? Nah, jadi nuklir itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu nuklei, yang artinya inti. Ya, inti. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar kata nukleus, ya, nah itu juga inti ya. Nah, pada bab ini akan mempelajari berbagai gejala ataupun fenomena yang terjadi pada suatu atom. Pada awalnya, ya, atom itu diduga merupakan satuan terkecil dari suatu materi. Nah, ini ada kata kunci materi. Ya. Ada kata kunci materi. Jadi, atom itu sendiri adalah dulunya ya dia masih dianggap sebagai satuan terkecil dari suatu materi. Nah, materi itu sendiri apa kalau gitu? Ternyata materi itu adalah segala sesuatu yang menempati massa dan ruang. Itu definisi dari materi. Nah, oleh karena itu, kita bisa bilang kenapa buku itu disebut dengan materi, kemudian juga semen, kerikil, kita sendiri juga masuk materi. Karena kita memiliki massa dan kita menempati ruang. Sedangkan yang tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang, itu bukan materi namanya. Nah, selanjutnya, namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa suatu atom terdiri dari bagian isi dan kulit. Oh, jadi akhirnya ya dengan beberapa penemuan dan beberapa penelitian begitu, ilmuwan menegaskan bahwasanya atom itu terdiri dari kulit dan juga inti. Nah, pada pembahasan bab ini akan difokuskan pada bagian inti atom, dimulai dari sejarah perkembangan konsep atom sehingga penerapan konsep disebut dalam teknologi saat ini. Oke. Nah, ini perkembangan model atom yang biasanya teman-teman dapatin ketika
kita belajar kimia. Ya. Kalau teman-teman belajar kimia di materi pertama, ya, materi pertama di semester pertama kelas 1 SMA, ya, biasanya akan disajikan materi perkembangan model atom. Yang pertama adalah model atom Democritus pada tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian ada Dalton pada tahun 1803. Ya. Jadi teman-teman bayangin banget ya, teori atom ini berkembangnya sangat lama gitu ya. Orang waktu Democritus cuma bilang kayak bagian terkecil itu ya atom gitu. Cukup itu aja ya. Tapi tahun 1803 ya, si Dalton itu menemukan teori baru. Nah, diikutin juga pada tahun 1904 ya, ada Thomson. Thomson itu menemukan teori baru lagi ya, di mana menyempurnakan model teori atom Dalton. Kemudian ada Rutherford. Nah, ternyata Thomson itu juga punya kelemahan ya, teori model atomnya, sehingga Rutherford hadir pada tahun 1911 dan jelang 7 tahun ya kan dari Thomson, maka Rutherford ini menemukan ide-idenya yang dimana menyempurnakan ide dari Thomson. Dan Rutherford sendiri ya pada tahun 1919 itu yang masih banyak juga kelemahan-kelemahan, sehingga pada 2 tahun kemudian ya Bohr itu menemukan teori yang menjelaskan lebih tentang Rutherford, teori-teori atom Rutherford tersebut ya. Dan akhirnya pada tahun 1926 masih disempurnakan lagi ya. Karena teori atom Bohr itu masih ada kelemahannya juga. Maka sekarang kita kenal dengan mekanika kuantum. Ya. Sekarang itu masih teori mekanika kuantum ya. Mungkin ke depannya siapa tahu ada yang menyempurnakan lagi ya. Saya tidak tahu. Tapi ini mekanika kuantum adalah teori perkembangan model atom terkini ya. Di tahun 1926 sampai sekarang masih kita gunakan perkembangan mekanika kuantum yang lebih relevan dan lebih terbaru ya, tentang perkembangan model atom. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah John Dalton ya. Ini lahir tahun 1766 dan wafatnya pada tahun 1844 ya. Dia bilang bahwasanya atom itu merupakan satuan terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dan yang kedua, atom-atom itu dapat bergabung membentuk gabungan atom yang disebut molekul. Serta yang ketiga, ya, dalam senyawa perbandingan massa masing-masing atom adalah tetap. Itu dia bilang. Nah, model atom Dalton itu juga dikenal sebagai model atom bola pejal atau bola biliar. Ya. Lalu kelemahan model atom Dalton. Nah, ini kelemahannya ya teman-teman. Dia tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan itu gimana. Nah, itu sehingga ini menjadi kelemahan dari atom Dalton tersebut ya. Kan dia bilang atom-atom dapat bergabung bentuk gabungan atom yang lain disebut molekul. Pasti kan berikatan ya. Gimana caranya? Nah, terus yang kedua, yang kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan perbedaan atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Jadi itu dia cuma bilang teman-teman, pokoknya setiap apapun itu ya punya atom. Tapi apakah atomnya sama dengan satu dengan yang lain? Apakah berbeda? Nah, itu dia. Sehingga kelemahan ini lalu disempurnakan oleh model atom Thomson sendiri, oleh J.J. Thomson ya. Ide pokoknya seperti ini teman-teman. Dia bilang atom itu berupa bola yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Dan yang kedua, muatan positif dan negatif pada atom itu besarnya sama, sehingga atom yang bermuatan netral. Jadi dia bola, ya, memang bola bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Jadi itu bola memang, tapi ada elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Dan muatan positif dan negatif itu pada atom besarnya sama, sehingga atom bermuatan netral. Jadi kayak misalnya nih, jumlah elektronnya itu ada 14, maka di dalam itu juga ada muatan positif yang 14 juga, sehingga atomnya netral. Begitu kata J.J. Thomson. Dan ternyata ide tersebut teman-teman ya, kelemahannya adalah model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan muatan positif sebagai partikel penyusun atom itu seperti apa. Makanya ini elektron yang diperkenalkan oleh Thomson ini, dia itu dapat dari mana? Ketika dia melalui percobaan tabung sinar katoda.
Di mana saat sebuah sinar ditembakkan dari katoda, sinar tersebut dibelokkan ke plat positif, sehingga Thomson berpendapat bahwa sinar tersebut mengandung suatu partikel bermuatan negatif yang selanjutnya dikenal dengan elektron. Ya. Lalu disempurnakan lagi oleh model atom Rutherford, ya. Karena tadi ada kelemahan tuh dari model atom Thomson. Maka Rutherford hadir untuk menyempurnakan kembali teori yang ada di ataupun yang diperkenalkan oleh J.J. Thomson. Oke, ide pokoknya seperti ini. Ada model atom Rutherford-nya juga digambarkan sama Rutherford-nya. Maka dia bilang atom itu terdiri dari inti atom. Dia bilang ada inti atomnya atau disebut dengan nukleus, ya, yang dikelilingi kulit atom dengan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa atau kosong. Nah, nukleus itu terdiri atas muatan positif dan juga muatan dan juga partikel tak bermuatan, ya, atau neutron. Sedangkan kulit atomnya itu terdiri atas muatan negatif atau elektron. Nah, adapun elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan memancarkan energi. Oh, dia melihat seperti kita miniatur planet gitu ya. Nah, sebagian besar massa atom terdapat pada pusatnya, yaitu proton dan neutron. Nah, model atom Rutherford ini, teman-teman, itu dibangun berdasarkan percobaan lapisan emas tipis yang ditumbuk berkas sinar alfa. Ya. Nah, kelemahannya itu adalah tidak dapat menjelaskan. Walaupun sudah dijelaskan sedemikian, ya, itu tidak menjelaskan saat atom mengemisikan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi tertentu itu gimana. Maksud juga tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tetap mampu bertahan pada orbit yang tetap. Padahal kan menurut atomo fisika klasik, elektron itu tersebut suatu saat akan kehabisan energi, sehingga lintasan elektronnya harus berbentuk spiral. Begitu. Jadi semakin ini ya, rumit, dan akhirnya ada model atom Bohr lagi datang. Dia bilang seperti ini, bahwasanya elektron itu mengelilingi atom pada lintasan tertentu yang stasioner, disebut dengan orbit atau kulit. Jadi, nah ini lebih jelas lagi, dia bilang. Kan dia tadi pokoknya mengelilingin aja. Nah, kalau sekarang dia bilang bahwasanya setiap elektron itu mengelilingi pada garis edarnya masing-masing seperti planet. Nah, yang bernilai diskrit dengan energi yang konstan, hal ini berarti elektron yang berputar mengelilingi atom mempunyai lintasan tetap sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Nah, inilah dia menjawab. Dia tidak menjelaskan tadi ya kalau atom Rutherford itu tidak menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh kepada inti. Kan? Nah, ini dijawab oleh Niels Bohr. Ya. Kemudian yang kedua, elektron itu tidak dapat berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Oh, sorry, dapat berpindah ya. Jadi elektron itu dapat berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain dengan memancarkan energi. Nah, energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah disebut dengan penampilan disebut foton ya. Sebelum foton. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama, kita lagi-lagi atom Bohr juga punya kelemahan ya. Pertama, dia hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen. Yang kedua, dia tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet pada atom hidrogen dan tidak dapat menjelaskan pengaruh medan listrik pada atom hidrogen. Itu dari kelemahan model atom Bohr. Lalu ada model atom mekanika kuantum. Dia bilang kayak gini, ide pokoknya, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti, hanya dapat ditentukan atau kebolehjadian atau probabilitas kemungkinan gitu ya, elektron tersebut ditemukan. Yang kedua, atom itu mempunyai kulit elektron, itu pasti kata dia gitu ya. Dan setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron lagi. Dan setiap subkulit elektron memiliki subkulit elektron lagi. Nah, jadi model atom mekanika kuantum ini dibangun ya teman-teman berdasarkan hipotesis de Broglie yang menyatakan bahwa elektron itu memiliki sifat dualisme. Dia juga sebagai partikel dan juga dapat pula dia sebagai gelombang.
Nah, kemudian prinsip ketidakpastian Heisenberg juga berperan dalam perumusan model atom ini. Dan Erwin Schrödinger merupakan ilmuwan yang mengajukan model atom mekanika kuantum. Nah, ngomongin masalah inti atom, teman-teman ya. Nanti kita akan ngomong dulu dan saya coba break 1 menit dulu ya. Silakan dibaca dulu. Nah, sekarang kita bahas inti atom, yaitu ada proton dan neutron sebagai inti atom disebut sebagai nuklida. Nah, jumlah proton itu dilambangkan dengan Z sebagai nomor atom, dan jumlah nukleon, proton, dan neutron dilambangkan dengan A sebagai nomor massa. Iya. Nah, unsur dengan nomor massa dan nomor atom itu disebut dengan nuklida. Sedangkan X merupakan lambang suatu unsur. Oke, itu ya. Untuk oke, dan ini adalah inti atom, inti atom ya. Nah, inti atom ini juga kita kenal dengan adanya istilah-istilah ini, teman-teman. Kalau udah belajar kimia itu tahu namanya isotop, isoton, isobar, dan isoelektron sebenarnya satu lagi. Dimana isotop itu sendiri adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda, itu teman-teman. Sedangkan kalau isoton itu sendiri, itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutronnya yang sama, neutronnya ya sama ya. Sedangkan isobar itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah nukleon yang sama, tetapi jumlah protonnya berbeda. Kalau kita bilang isobar ini nomor massanya yang sama ya. Selain ada kata nukleon itu nomor massa ya. Kalau kurang familiar dengan kata nukleon. Nah, isotop itu teman-teman berguna banget dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti ini. Ada I131, terapi penyembuhan kanker. Ada PU238, itu fungsinya sebagai energi listrik dari alat pasti jantung. Ada TC99 sebagai mendeteksi kerusakan jantung, tulang dan paru-paru. Ada TI201, dia fungsinya sebagai mendeteksi kerusakan jantung untuk isotop itu. Ada isotop SE133 itu mendeteksi penyakit paru-paru. Ada isotop SP59 untuk pembentukan sel darah merah. Ada isotop CU60 untuk membunuh sel-sel kanker. Serta isotop SR90 juga mengetahui ketebalan ban. Jadi itu ada di bidang kesehatan, bidang pertanian, industri, dan arkeologi. Inilah kegunaan dari isotop-isotop. Nah, kestabilan dan energi ikat inti. Ini inti atom itu stabil dikarenakan dalam inti terjadi gaya elektrostatis ya, tolak menolak antara proton dan gaya ikat inti. Jadi energi ikat inti ini berasal dari penyusutan massa atau defek massa inti atau per delta M, sehingga untuk inti atom yang stabil, N inti itu sama dengan lebih besar daripada N proton plus N neutron. Ya. Defek massa dapat ditentukan sebagai delta N sama dengan P kali MP ditambah N kali Mn. P itu adalah proton, jumlah protonnya dikali dengan massa proton, ditambah
Oke. Nah, um, dan ada, kita ulang ya, defek massa atau perubahan massa itu sama dengan P dikali MP ditambah N kali Mn. N itu adalah neutron dikali dengan massa neutronnya dikurang dengan massa inti. Sedangkan untuk energi negatif itu adalah delta N sama dengan kali 931 massa elektron valensi MeV. Atau energi ikat sama dengan delta M kali E kuadrat ya. Nah, ketidakstabilan inti atom atau radioaktivitas itu ketika gaya tolak lengkap pada inti itu lebih besar dari gaya dekat inti. Inti disebutnya bersifat tidak stabil atau dikenal bersifat radioaktif. Kenapa? Karena gaya tolak menolaknya ya lebih besar dari gaya dekat intinya. Kemudian, agar diperoleh inti yang stabil, maka inti tersebut akan memancarkan radiasi. Nah, kita kenal adanya partikel beta. Kalau seperti ini, nuklidanya adalah 0-1. Barnya adalah satu elektron. Beta sama elektron. Ya. Kemudian memancarkan partikel alfa. Kalau alfa itu adalah 42 helium He. Ya, 42 itu nomor massa dan nomor atomnya nomor massanya 4, nomor atomnya 2. Dan positron itu 01. 01. Proton kan 10. 0. Ya. Proton. Dan sifat radioaktivitas itu ada sinar alfa. Ini sifat-sifatnya teman-teman ya. Yang pertama, sinar alfa itu daya tembusnya paling lemah ya. Dan daya ionisasinya paling besar di sinar alfa dan dapat dibelokkan medan listrik dan medan magnet. Sinar alfa juga tidak bermuatan dan tidak bermassa. Sinar gamma itu tidak bermuatan dan tidak bermassa. Dia daya tembusnya paling kuat, dia daya ionisasinya paling lemah, tidak dibelokkan medan listrik dan medan magnet, dan dia merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk sinar beta itu adalah daya tembusnya paling besar dibandingkan sinar alfa, dan daya ionisasinya lebih kecil dibanding sinar alfa. Dia juga dibelokkan medan listrik dan medan magnet. Itu dari sifat radioaktivitas. Nah, ini ada reaksi inti. Ya. Jadi dalam suatu reaksi inti itu berlaku beberapa kekalahan, yaitu hukum kekalahan nomor atom, kemudian hukum kekalahan nomor massa, dan kekalahan massa elektron. Nah, reaksi fisi itu adalah pembelahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan. Kalau fusi itu penggabungan, ya, penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Fisi dan fusi itu beda. Nuclear fission and nuclear fission. Selanjutnya adalah peluruhan, di mana peluruhan ini adalah suatu zat radioaktif itu meluruh, intinya memancarkan partikel radioaktif, sehingga jumlah zat atau massa dari zat radioaktif tersebut akan berkurang sesuai dengan aktivitasnya, peluruhannya. Nah, waktu yang diperlukan bahan radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula disebut sebagai waktu paruh atau T setengah. Aktivitasnya ini A itu sama dengan lambda kali N. Lambda itu adalah konstan kepeluruhan, dan itu jumlah partikel massa yang tersisa.
Dan waktu paruh itu T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Lambda itu persentase keseluruhannya. Dan N atau N jumlah partikel masa yang tersisa sama dengan N0 atau jumlah partikel masa yang mula-mula dikali setengah pangkat T per T setengah. Nah, selanjutnya adalah spektrum atom hidrogen. Spektrum itu artinya adalah merupakan rentang nilai frekuensi yang dipancarkan atau diserap suatu atom saat elektron yang berputar mengelilingi antatom disebut berpindah lintasan. Nah, digunakan atom hidrogen karena merupakan atom yang paling sederhana, yaitu hanya terdiri atas sebuah proton dan neutron dan elektron. Itu aja kalau hidrogen sangat mudah sekali. Kemudian perumusan spektrum atom hidrogen dibangun berdasarkan model atom Bohr. Ya. Dan elektron mengelilingi inti atom pada suatu kulit N yang bernilai diskrit 1, 2, 3 dan menempati tingkat energi tertentu yang bernilai E sama dengan min 13,6 per N kuadrat, itu sama elektron valensi. Satuannya. Nah, elektron itu dapat berpindah-pindah dari kulit N1 ke N2 serta disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi sebesar pada rumus. Ya. Dan ini untuk emisi dan absorpsi foton. Untuk kita bisa bilang kulit yang lebih dalam disebut sebagai eksitasi. Elektron pada atom hidrogen dapat berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam disebut dengan eksitasi, yang selalu disertai dengan emisi foton. Untuk elektron yang berpindah dari kulit dalam ke kulit luar itu disebut dengan absorpsi foton atau penyerapan sejumlah energi. Ya. Nah, di mana panjang gelombang foton itu sendiri adalah seperti ini, 1 per lambda sama dengan R kali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Dan ini deret spektrum atom hidrogen, teman-teman. Ada deret Lyman, Balmer, Pachen, Brackett, Van Fern. Ya. Nah, daerahnya ada untuk Lyman itu sendiri ultraviolet. Kemudian dia Balmer itu cahaya tampak. Kemudian Pachen itu inframerah. Brackett itu inframerah juga. Pun juga inframerah. Nah, teman-teman untuk N1, N2-nya sudah bisa diketahui dari tabel. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tapi sebelum masuk ke contoh soal, mungkin teman-teman bisa ngejawab dulu ya. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit aja untuk menjawab soal nomor 1.
Oke, jawabannya apa, teman-teman? Coba kita hitung ya. Coba jumlah protonnya itu berapa? Lihat ya. Bahwasanya kalau misalnya dia masih bentuknya seperti ini, alias tidak ada bermuatan, maka itu untuk proton, nomor atom ya sebenarnya sama elektronnya itu sama. Tapi nanti kalau bermuatan itu untuk nilai elektronnya berbeda. Itu aja. Nah, ini protonnya berarti 92 sama ya dengan nomor atom, dan juga elektronnya juga 92. Nah, sekarang posisinya adalah sama 92. Kalau neutronnya gimana? Nah, sekarang kita tanya neutron. Neutron itu kan dia adalah nomor massa, di mana neutron itu sendiri adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom, atau nomor massa dikurang proton. Nomor massa kurang proton. Kalau dalam bentuk ini berarti 235 kurang 92 sama dengan 143. 143. Jadi jawabannya yang A. Soal, ya benar kan teman-teman? Jawabnya A ya. Soal nomor 2, silakan. Gimana? Soal nomor 2 ini adalah reaksi pada suatu inti sebagai berikut. 73Li 42 menjadi 42He tambah Az dan 210. Oke. Teman-teman, kalau gitu kita itu buat, kalau misalnya rumusnya seperti ini, reaksinya seperti ini, maka kita tanda panah ini itu menjadi patokan kita untuk menyatakan sama dengan.
Maka kalau misalnya di sini nomor massanya 7, maka totalnya sebelah kiri itu harus sama. Nomor massanya 7 juga kiri, nm-nya ya. Sedangkan yang kanan juga sama, total kanan. Total kanan, nomor massanya juga harus 7. Seperti itu. Yang atasnya aja. Mudahnya 4, ini 4, tambah A, ya kan? Ditambah 2 kali 1. Nah, ini karena kalau ada koefisien, jangan lupa dikali dengan koefisiennya ya. Maka ini 2 neutron berarti 2, 1 kali 2, 0. Kan, ya. Maka dapatnya 2. Maka ini 4 tambah 2, 6. Maka kemungkinan A ini berapa? 7. Ya, kalau kita balik, 7 sama dengan 6 tambah A. Berarti A itu sama dengan 1 ya. 7 kurang 6. Berarti A sudah dapat 1. Buat X sama dengan 1. Kemudian yang sama untuk nomor atomnya itu 3 ya. Maka di bawah juga harus 3. Maka di sini 3, di sini baru 2, kita dapat di sini 2. 2 ditambah Z ditambah 2 kali 0 itu 0 ya. 0. Maka di sini ini adalah 3 sama dengan 2 tambah Z. Maka Z sama dengan 1 juga ya. 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti ini X ini adalah 1, 1. Itu X 1, 1 itu adalah proton. Jawabannya adalah benar ya, proton. Begitu ya. Sekarang soal untuk nomor 25. Oke, coba kita bahas ya. Nah, di sini ada waktu paruh yang diketahui adalah 12 tahun. Setelah 36 tahun, berapa banyak dari partikel tersebut yang tersisa? Oke. Kita anggap N0-nya 1. Ya. Itu dengan rumusnya N sama dengan N0 kali
setengah T per T setengah ya. Nah, di sini N0-nya 1, 1/2 kali T-nya 36 tahun ya, 36 tahun per T setengahnya 12 tahun. Ini kalau kita bagi jadinya 3. Alias 1 dikali 1/2 pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu teman-teman sama dengan 1/8. 1/8. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke. Lanjut lagi untuk yang nomor 4. Gimana jawabannya? Oke, jawabannya gini ya, teman-teman. Nah, berat atom itu lebih kecil dari berat keseluruhan penyusunnya karena sebagian energi itu digunakan sebagai energi ikat. Nah, perbedaan jumlah massa penyusun dengan berat atom disebut sebagai defek massa. Nah, ini ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Kenapa? Karena sebagian dari massa yang hilang digunakan sebagai energi ikat. Oke, nomor 5.
Oke, gimana jawabannya? Nah, untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah C. Kenapa? Karena sinyal alfa itu terdiri dari inti helium. Dia sama seperti inti helium. Um, Selanjutnya adalah soal latihan 6. Latihan ya. Merupakan pasangan apa namanya? Oke, ingat nggak teman-teman? Kalau misalnya dia nomor atomnya sama, atau dalam hal ini kan dia masih muatannya netral ya. Nah, itu kalau sama-sama nomor atom atau protonnya disebut dengan isotop saja. Oke, ini tadi pengertiannya aja. Nomor 2, silakan dikerjain. Nah, untuk nomor 2 ini teman-teman, kan kita tahu untuk mencari massa atom relatif MAR itu bisa dikalikan dengan kelimpahannya masing-masing. Nah, kita coba ibaratkan seperti ini ya. Kalau misalnya Cl35 itu adalah X, maka Cl37 itu adalah 100 kurang X. Untuk penentuan berapakah persen kelimpahannya ya. Jadi kalau misalnya kita anggap ini Cl35 itu persen kelimpahannya adalah X persen. Nah, kalau misalnya 37 itu kita pasti 100 kurang X persen. Kan? Oke, coba kita cari dengan materi seperti ini. Untuk mencari AR itu 35,5 AR-nya sama dengan Cl35 dikali dengan persen kelimpahannya itu X ditambah Cl37 berarti 37 dikali dengan 100 kurang X per 100%. Karena pelimpahan 100%. 100 aja buat ya. Maka ini dapatnya 35,5 kali 100 kan? 5 kali 100 sama dengan 35 X tambah 37 kali 100 ini kita kalikan ke dalam. Kali di sini misalnya 3700 dikurang 37 X. Nah, berarti
3550 sama dengan dikurang ya, kita kurang 3700 sama dengan 35x kurang 37x sama dengan min 2x. Ini kan sama dengan min 150 ya. Min 150 sama dengan min 2x. Maka x itu sama dengan 75 ya. Nah, berarti x itu 70%. Nah, dengan demikian kelimpahannya untuk CL35 itu adalah 75%, sedangkan yang CL37 itu adalah 25%. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A. Itu cara nyari untuk mencari akumulatif dan juga kelimpahan. Ya, dari kelimpahannya. Oke. Coba cari nomor 3, teman-teman. Oke, coba kita cari nomor ini 3 ya. Nah, dari hasil penelitian ilmuwan diketahui bahwa atom besi memiliki Zn65 dan Zn66 tetapnya ya. Jika ditemukan bahwa kelimpahan Zn65 itu 60%, maka masa atom berlaku Zn adalah, nah sekarang ditanya RZN-nya, malahan kebalikannya. Nah, langsung aja kalau gitu. Kelimpahan Zn65-nya udah diketahui 60%, berarti sisanya itu adalah Zn66. Itu ada berapa, teman-teman? Iya, 40%. Ya, karena 100% kan, ingat saya bilang, dia harus 100%. Oke, dengan demikian kita coba kalikan 65 dikali 60% ditambah 66 dikali 40% per 100. Boleh minta nolnya kita coret satu ya. Nah, itu jadi tinggal 65 kali 6 ditambah 66 kali 4 per 10. Coba kita kalikan 65 kali 6 berapa? Nah, 654 per 10. Ini sama dengan 65,4. Nah, jadi jawabannya yang mana, teman-teman? Yang B. Oke. Sekarang soal yang ini. Silakan kerjakan dulu.
Oke, nah ini adalah pasangan apa teman-teman? Masih ingat ini merupakan 14.6C dan 14.7N. Yang samanya itu kan yang atas ya. Nah, nomor yang atas itu kan adalah nomor massa. Itu yang sama nomor massanya itu disebut dengan isobar. Oke, 35. Oke, 35 saya kasih waktu 30 detik aja buat teman-teman mikir ya. Silakan. Oke, berapa hasilnya teman-teman? Coba kita jawab ya. Ini 6027 CU dan ingat tadi ya bahwasanya total sebelah kiri itu harus sama dengan total sebelah kanan. Total I dan total K. Oke. Nah, total kiri itu sendiri adalah 60 nomor masanya, NM-nya 60. Maka sebelah kiri juga harus nomor masanya 60. Ya. Dengan demikian di sini 0 kan? Plus A plus 0 ya kan? Berarti 60. Maka yang A-nya berapakah? 60 sama dengan A, ya kan? A itu 60. X ini yang di atasnya adalah 60. Kemudian dua di bawah juga sama. Nomor atomnya juga harus sama 27. Nah, tapi di sini Z tambah min 1 atau Z kurang 1. Jadi 27 sama dengan Z kurang 1. Maka Z itu sama dengan 28. Ya enggak? Kan? Kalau kita pindah sila, pindah ruas itu 28. Maka 60 dan 28. Kira-kira ada nggak itu? Ada ya. Thank you. Oke.